Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Paleman Tengah, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati, puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu guru semuanya, hari ini kita akan mengadakan acara berbagi praktik baik oleh Ibu Nurtika Safitri, SPDGR, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah sekali seorang kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita kepada Ibu Nurtika Safitri dipersilakan untuk menyampaikan berbagi praktik baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Habibullah yang Al-Amin yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan iman dan penuh pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti seminasi atau berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, pada awal ini kita akan mencoba sebuah permainan. Nah, tugasnya seperti yang di depan. Silakan Bapak Ibu mengepakkan salah satu tangan. Nah, kemudian coba Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tugas rekan Bapak dan Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Teman Bapak dan Ibu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda atau mencolek, bagaimana supaya kepala tangan yang Bapak Ibu buat itu bisa terbuka. Nah, kemudian dengan tawaran, dengan colekan, apakah Bapak dan Ibu bersedia membuka kepala tangan tersebut? Bisa kita coba Bapak dan Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu kepala tangannya. Silakan teman di samping kiri atau kanan Bapak Ibu merayu atau mencoba untuk membujuk Bapak Ibu supaya bisa membuka kepala tangan tersebut. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, nah, siapakah sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Kita sendiri. Ya, kita sendiri ya Pak ya. Nah, betul sekali. Nah, jawabannya memang kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita sendiri. Nah, sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan dasar kita. Nah, tadi seandainya kita memang membutuhkan tawaran yang diberikan teman, nah bisa jadi kita akan buka. Tapi kalau kita merasa yang ada dalam kepala kita itu lebih berharga dari apa yang mereka tawarkan, maka kita memilih untuk menutupnya. Ya, jadi dari kegiatan yang kita lakukan tadi itu merupakan salah satu posisi kontrol. Nah, psikiater dan pendidik, ada namanya Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelaksanaan pembelajaran kita sehari-hari, kita meminta sesuatu kepada murid. Nah, kadang-kadang murid tersebut tidak mau mengerjakannya. Nah, itu merupakan suatu hak mereka. Jadi mereka memiliki kontrol, memiliki perilaku sendiri untuk menentukan pilihannya. Apakah mereka mau melakukan yang kita suruh atau tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu. Salah satu dari teman kita membujuk kita, apakah itu menghargai kita, apakah itu merayu kita. Nah, jadi itu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Nah, itu merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya, miskonsepsi yang selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa yang menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, adakala kita meminta peserta didik kita untuk melakukan sesuatu atau menghukum mereka, nah mereka akan melakukan apa yang kita minta, tetapi itu tidak merubah perilakunya untuk masa yang panjang. Nah, selanjutnya ini dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, belum menyatakan bahwasanya tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam menuntun laku dan kodrat anak yang setinggi-tingginya, kita mengibaratkan pendidik itu sebagai petani, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ini diibaratkan oleh Bapak pendidikan kita sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, sementara peserta didik kita atau anak-anak murid kita itu diibaratkan sebagai benih. Nah, atau biji tumbuhan yang disemai. Nah, kemudian sebagai petani atau tukang kebun, tentu kita memiliki suatu tugas. Nah, seperti yang disampaikan tadi, yaitu kita bertugas untuk menuntun. Nah, bagaimana caranya kita memberikan perlakuan kepada benih yang disemai tadi untuk mereka dapat berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Nah, karena anak-anak itu memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri, sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi di sini dalam menuntun anak, kita sebagai guru yang akan menentukan bagaimana tumbuh kembang murid itu ke depan. Ketika kita memberikan suatu tuntunan atau memberikan siraman atau pupuk yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka tentu saja tumbuh kembangnya juga akan lebih baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk kepada makna budaya positif.
Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah kita? Ya, Bu, sikap tanggung jawab ya, Bu. Jadi kita sudah membudayakan tanggung jawab baik itu kepada peserta didik ataupun kepada kita sendiri. Nah, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Ibu Hermaniti tadi. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, ada beberapa strategi yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, yang pertama, apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, tadi Bu Ned menyebutkan salah satu contoh disiplin positif di sekolah kita adalah tanggung jawab, ya Bu ya. Nah, sekarang kita tinjau kembali, apakah telah efektif di sekolah kita menerapkan disiplin tanggung jawab kepada anak-anak didik kita atau kepada diri kita sendiri? Nah, iya. Selanjutnya, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kemudian, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu, makna disiplin. Nah, kata disiplin seringkali kita dengar dan berkaitan dengan tata tertib, dengan peraturan atau kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu selama ini kita banyak yang keliru memaknai suatu hukuman. Kita mungkin memberikan hukuman kepada peserta didik kita tujuannya untuk mendisiplinkan mereka, untuk supaya mereka mematuhi aturan yang ada. Ternyata dengan memberikan disiplin itu bukan salah satu atau hal yang terbaik yang kita lakukan kepada peserta didik kita untuk menumbuhkan disiplin positif pada dirinya. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Jadi kemauan dari dalam diri kita. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, begitu juga yang terjadi dengan murid-murid kita. Jadi karena mereka masih dalam tahap belajar, mereka belum sepenuhnya ada motivasi dalam dirinya. Jadi untuk menumbuhkan disiplin dalam dirinya, jadi mereka itu memerlukan kita, Bapak dan Ibu gurunya di sekolah. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Nah, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia itu sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, salah satu ahli Diane Gosen itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila itu ada 6 seperti yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri,
Yang ketiga, bernalar kritis. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, mungkin ini sering terjadi juga pada diri kita. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini ada orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mungkin di kelas kita sering memberikan imbalan kepada anak didik kita, apakah itu dalam bentuk hadiah. Nah, sehingga ketika kita meminta dia melakukan sesuatu, dia akan bertanya, kalau saya dapat tadi nanti apakah hadiah yang akan saya terima? Gitu. Jadi untuk melakukan sesuatu, peserta didik kita itu dia mengharapkan imbalan karena ingin dapat imbalan tersebut sehingga dia mau melakukannya. Jadi tidak dari dalam dirinya sendiri keinginan itu dia lakukan. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Dan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka juga melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi motivasi itu bersumber dalam diri kita. Nah, contohnya disiplin di sekolah kita datang tepat waktu. Nah, jadi kalau sudah ada dalam diri kita untuk melakukan tersebut, maka kita ada dorongan tersendiri. Kita malu untuk datang terlambat, kita malu untuk datang siswa kita datang lebih awal. Nah, seharusnya di sekolah ini kan seharusnya kita guru yang menunggu siswa kita di sekolah. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari disiplin tadi kita beralih ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yaitu dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Benar seperti itu Bapak dan Ibu? Nah, ketika anak kita melakukan sesuatu pelanggaran atau aturan yang sudah ada, baik itu di kelas atau di sekolah kita, tentu mereka akan mendapat hukuman atau konsekuensi terhadap sikap mereka. Yang kedua, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak dan Ibu. Nah, hukuman itu dia lebih bersifat secara tiba-tiba datangnya. Contohnya, misalnya ketika kita dalam kegiatan pembelajaran olahraga misalnya. Nah, ketika temannya yang lain sudah berkumpul di lapangan, kemudian dia terlambat, nah kita biasanya guru akan menyuruh anak tersebut untuk berlari keliling halaman sekolah misalnya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu atas dasar kesepakatan. Nah, misalnya seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Ketika ada anak kita yang merobek buku temannya, yang mencoret buku temannya misalnya, atau menumpahkan air di dalam kelas. Nah, jadi biasanya kita akan menanyakan kepada mereka, kira-kira apa solusinya, apa yang dapat mereka lakukan. Nah, salah satu contohnya, mungkin nanti mereka akan mempelnya untuk air yang berserak tadi, atau nanti ketika dia mencoret buku temannya, dia akan mengganti misalnya. Jadi itu merupakan suatu konsekuensi, berbeda dengan hukuman. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman tersebut. Jadi hanya guru kita sendiri yang menentukannya. Nah, hukuman itu bersifat
bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini Bapak dan Ibu disiplin dalam bentuk konsekuensi. Dia sudah terencana atau sudah disepakati, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah dibahas atau disetujui oleh kedua belah pihak, oleh kita dan peserta didik kita. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Nah, ini Bapak dan Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dia sama-sama harus terjadi, tetapi tidak menyakiti fisik atau seperti yang disampaikan tadi. Membuat yang kedua yaitu hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, contohnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika di dalam kelas anak kita menumpahkan air, kita suruh dia membersihkan air tumpah tersebut dengan mempel, mereka hanya merasa malunya sampai mereka selesai melaksanakan itu. Nanti mereka sudah merasa enjoy lagi, tidak ada masalah. Tetapi ketika siswa kita diberikan hukuman, nah hukuman itu lama melekatnya dalam diri mereka. Bisa jadi mereka akan akan ada timbul rasa sakit hatinya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi yang selanjutnya itu anak membenci kedisiplinan. Sementara untuk konsekuensi itu anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu lebih bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak dan Ibu, ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus yang ada pada tabel di depan. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi kita suruh anak didik kita untuk menulis di buku mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Tadi kan telah dikatakan uraikan kalau konsekuensi kita sebelum itu mengadakan kesepakatan dengan siswa kita. Tapi kalau hukuman datangnya secara tiba-tiba. Seandainya sebelum terjadi anak ini sebelum terlambat, kita sudah merencanakan kepada anak, seandainya kamu terlambat, kamu harus menulis tulisan saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah sebanyak 100 kali. Itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau seandainya dia terlambat, kemudian kita langsung memberikan hukuman kepadanya, menuliskan 100 kali, kemudian tanpa ada perjanjian sebelumnya, itu termasuk kepada hukuman. Nah, untuk kasus ini kita lihat ya Bapak dan Ibu, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Nah, dia berbentuk hukuman. Karena apa? Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Jadi dia terlambat, kita panggil, karena kamu terlambat, kamu catat di dalam bukumu 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi?
kalau tidak dapat janjian tidak termasuk hukuman. Nah, mungkin bisa kita lihat dari kata kunci. Terlambat hadir di sekolah. Sekolah kita tentu punya peraturan Bapak dan Ibu. Nah, peraturan kita sudah masuk jam berapa misalnya. Nah, anak-anak kita sudah tahu dengan aturan yang ada, sementara mereka tetap melakukannya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hukuman. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Apa meja? Ya, konsekuensi. Sepakat kita Bapak dan Ibu ini konsekuensi? Iya, itu termasuk konsekuensi. Nah, untuk tindakan selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman karena ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bentuk hukuman. Nah, Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Nah, juga termasuk hukuman karena itu akan membuat hatinya merasa sakit ya. Ya, bahkan dia merasa malu, dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ya, konsekuensi. Nah, selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, berbentuk dia termasuk dalam konsekuensi. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berbentuk konsekuensi jahat. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau
buat dengan yang akan menjalankan keyakinan-keyakinannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Kenapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan jelas itu sama seperti kata Buya tadi, itu disepakati bersama guru dan murid. Tapi kalau peraturan itu guru saja, Satu pihak saja gitu ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi bersama kita menentukan keyakinan kelas apa. Nah, misalnya contohnya menghargai sesama teman di kelas gitu. Tapi itu suatu keyakinan, mereka mau melakukannya. Tapi kalau peraturan ada istilahnya kita tidak boleh mencemooh orang lain, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ada motivasi dalam diri kita, suatu keyakinan dalam diri kita. Kalau yang kita lakukan itu merupakan suatu hal yang baik, kita merasa tidak diatur. Nah, kita lakukan itu bersumber atas kemauan kita sendiri gitu. Jadi kita tidak terikat karena adanya suatu peraturan. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat suatu keyakinan di kelas, kita melakukan suatu musyawarah bersama peserta didik kita. Jadi sebagai guru kita tampung dulu semua apa maunya mereka gitu, mereka mau kelas yang seperti apa gitu. Jadi nanti setelah mereka menyampaikan pendapat-pendapatnya, contohnya misalnya saya mau kelas yang bersih, saya mau kelas yang nyaman, atau saya mau kegiatan pembelajaran dilaksanakan tepat waktu. Jadi kita tampung dulu semua kemauan mereka, kemudian baru kita tentukan keyakinan kelas seperti apa yang kita sepakati nanti. Jadi untuk kesepakatan kelas itu tidak harus banyak, tetapi bagaimana keyakinan kelas itu memang benar-benar bisa mereka laksanakan. Nah, di depan ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Nah, di kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, kemudian mereka perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini ada contohnya untuk yang kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu tadi salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita ambil atau kita terapkan untuk kelas kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang tahu apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? sudah primer, Bukan, ya silakan murid. bertahan hidup, Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. kebebasan, Ya, butuh untuk kebebasan. Apa lagi? kesenangan, Ya, butuh untuk kesenangan. Apalagi Bapak dan Ibu, ini ada 5. Nah, ini dia. Yang pertama kebutuhan akan bertahan hidup.
kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama itu kebutuhan bertahan hidup, itu di dalamnya menyangkut sandang, pangan, dan papan tadi. Kemudian selanjutnya kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai makhluk Tuhan kita membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa untuk diterima. Nah, selanjutnya kebutuhan yang ketiga itu penguasaan. Maksudnya di sini itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten yang diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, tentu dalam diri kita membutuhkan ini, kita membutuhkan penguasaan. Salah satu contohnya dalam diri kita mau misalnya dihormati, kita butuh untuk diakui seperti itu. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini tentu kebebasan yang terukur Bapak dan Ibu. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Nah, kebebasan di sini untuk anak-anak kita dapat memberikan mereka dalam pembelajaran kita berikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Jadi mereka bebas memilih. Contohnya anak dengan minat ini mereka membutuhkan ini. Jadi kita sebagai guru kita memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat anak bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, mungkin di kelas kita bisa melihat ya Bapak dan Ibu, ketika anak kita memiliki suatu kesenangan, misalnya mereka minatnya lebih ke seni, ketika kita mempelajari kesenian, mereka akan nampak berbeda dengan teman-teman yang lain. Mereka akan lebih semangat. Nah, begitu juga sebaliknya untuk anak yang tidak atau memiliki minat yang kurang terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu ada satu kasus. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa alasan. Nah, yang pertama, apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, apabila alasan si Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin kita sering melihat kasus yang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ya, anak-anak kita ibaratnya MPO, mencari perhatian orang lain. Jadi bisa saja yang mereka lakukan itu karena mereka sedang mencari, mereka sedang ingin diperhatikan, mereka sedang membutuhkan kasih sayang. Kemudian selanjutnya
Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, dia merasa dirinya itu bangga istilahnya kalau di anak-anak kita. Selanjutnya, apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni senang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, ini seringkali kita hadapi di dalam kelasnya Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya anak-anaknya jahil gitu. Ketika dia mengambil pensil atau peralatan milik temannya marah, sehingga dia merasa senang gitu. Padahal sebenarnya yang dia ambil itu bukan ingin dia miliki, cuma karena ingin iseng saja terhadap temannya. Ketika dia melihat temannya marah, ketika dia melihat temannya menangis, nah itu merupakan suatu kesenangan bagi dirinya. Nah, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk kepada restitusi 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau bahkan merasa rendah diri. Selanjutnya, sebagai guru kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kenapa tadi dikatakan ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman bisa menimbulkan negatif atau positif? Nah, salah satunya Bapak dan Ibu, dari segi negatifnya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka murid itu menganggap diri kita sama dengan mereka. Jadi mereka kurang menghargai kita. Nah, kemudian di sisi positifnya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi anak didik kita dapat mengali masalah-masalah mereka, kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka. Contohnya ketika kita ikut bergabung bermain bersama mereka, kita dapat menggali apa-apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Selanjutnya, posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, baik Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol yang sudah kami sampaikan tadi, kira-kira posisi mana yang paling baik untuk kita terapkan dalam diri kita sebagai seorang guru? Tadi ada 5, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tadi, nah posisi manajer merupakan suatu posisi yang paling baik kita terapkan sebagai seorang guru. Kenapa demikian? Karena dalam posisi manajer itu kita melakukan sesuatu itu atau mencari sesuatu jalan keluar atas masalah yang ada itu dengan bersama-sama dengan murid kita. Nah, itu yang disebutkan dengan restitusi tadi.
Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada video, mari sama-sama kita lihat tentang 5 posisi kontrol tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat berkelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang
menghimbau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau hasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Kakek. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam.
menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat! Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyimak video yang disampaikan oleh di depan tadi. Nah, jadi kita bisa merefleksi diri kita. Nah, selama ini posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan di kelas kita. Nah, kemudian untuk kedepannya, mari kita sama-sama melakukan satu perubahan positif untuk menciptakan kemerdekaan pada murid kita dengan menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, dari video tadi untuk contoh kasus yang memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, di video itu guru sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, di mana dalam segitiga restitusi itu guru melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian guru validasi tindakan yang salah, kemudian mengatakan suatu keyakinan. Nah, sebagai guru, jadi Bapak dan Ibu sebagai guru sebaiknya ketika menangani suatu permasalahan yang terjadi pada anak didik kita, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi di mana kita menempatkan diri kita sebagai manajer seperti yang video kita amati tadi. Nah, ini 3 aspek yang kita lakukan dalam melaksanakan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana tujuannya di sini kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian pada sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru melakukan suatu upaya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya untuk sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini sebagai guru kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita atas tingkah laku yang sudah mereka lakukan. Kira-kira apa solusi yang dapat mereka ambil untuk menemukan jalan keluarnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada satu lagi video, mari sama-sama kita amati, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosses berlandaskan pada teori kontrol Dr.
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan,
Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan dari segitiga restitusi. Mungkin sampai di sini rangkaian kegiatan kita pada berbagi praktik baik ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau saran dari Bapak dan Ibu? Gini Bu Tika, sebelumnya pribadi mungkin saya sering membuat keyakinan kelas pas baru awal, tapi namanya dulu nih seperti kelas 1 kesepakatan kelas, itu bentuknya apakah sama itu kesepakatan dan keyakinan? Baik Bu Lia, di sini ada suatu pertanyaan dari Bu Lia, apakah sama kesepakatan kelas dengan keyakinan? Nah, kesepakatan itu kan sesuatu yang harus mereka lakukan, sama saja dengan peraturan kelas. Sementara keyakinan itu adalah motivasi intrinsik dalam diri peserta didik tadi. Jadi ada sedikit perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan. Namun keyakinan kelas itu kita berangkat dari kesepakatan ini. Nah, ketika kesepakatan sudah ada salah satunya saling menghormati dan menghargai, ketika peserta didik itu melakukannya sudah berdasarkan motivasi intrinsik dalam dirinya, maka itu sudah merupakan suatu keyakinan. Gitu. Cukup ya? Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dalam kegiatan berbagi praktik baik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Tika. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Semoga kedepannya mengalami perubahan tentang disiplin di sekolah ini dan kita terapkan bersama-sama. Oke, mungkin sampai di sini acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anvelia Ria Verli, rekan sejawat dari Ibu Nurtika Safitri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam. Dalam berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Nurtika Safitri, saya sangat merasakan banyak sekali manfaatnya. Saya akan bisa menerapkan disiplin positif di kelas yang saya ampu, dan saya bisa menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Semoga bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.